Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari Kota Malang. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Malang dan ini hari Minggu, hari orang-orang banyak yang berpergian teman-teman dari kota ini. Yang saya lihat tadi di Kota Malang juga ramai banget dan stasiunnya juga penuh dengan orang-orang yang ingin naik kereta. Nah, saat ini saya akan melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Banyuwangi dengan naik kereta api baru di GPK tahun 2025, yakni Ijen Express yang akan diberangkatkan nanti pada pukul 7:50 dan saya bersiap-siap dulu dan openingnya di sini tadi saya ngejar waktu sebenarnya ya karena udah mepet banget jam keberangkatan. Kita langsung aja ke kereta Ijen Express-nya. Seperti apa perjalanannya? Ikutin terus trip saya. Ini masih ada waktu 10 menit lagi sih sebelum keberangkatan kereta Ijen Express dan tadi saya masuknya lewat pintu yang lama. Nah, ada dua pintu di Stasiun Malang ini, yakni yang lama, yang baru. Pintu lama itu biasanya digunakan untuk kereta-kereta atau keberangkatan kereta lokal teman-teman, dan yang baru juga dia digunakan untuk perjalanan kereta-kereta jarak jauh. Tapi kalau kalian mau naik kereta api jarak jauh, masuknya lewat pintu lama bisa juga, tapi tidak bisa melakukan boarding face recognition teman-teman. Yang tersedia boarding face recognition hanya di pintu baru. Dan ini dia kereta Ijen Express yang akan saya naiki teman-teman. Dia membawa dua kelas, ekonomi dan eksekutif. Uniknya, ekonominya ini menggunakan ekonominya generation modifikasi, namun eksekutifnya menggunakan eksekutif stainless steel teman-teman. Nanti kita akan lihat eksterior dan interiornya seperti apa, kurang lebih kayak gini ya untuk eksteriornya dari kereta ekonominya. Di jalur yang sebelah kanan ini adalah kereta api Majapahit yang baru datang dari Jakarta. Armadanya menggunakan ekonomi new generation full ya, bisa dilihat sendiri. Dan kita lihat eksterior dari kelas eksekutifnya dulu yuk, sekalian kita ke depan lihat logonya. Eksekutifnya ini menggunakan eksekutif stainless steel teman-teman, jadi agak belang ya. Untuk posisinya eksekutif apabila berangkat dari Malang berada di paling depan, sedangkan untuk ekonominya berada di belakang. Masing-masing untuk kelas ekonomi dan eksekutif sama-sama membawa 3 kereta atau 3 gerbong teman-teman. Dipisahkan dengan kereta makan yang menjadi satu dengan pembangkit juga. Dan kita lihat ke depan yuk, ini dia eksterior dari kelas eksekutifnya, sama seperti eksekutif stainless steel di Pandalungan dan Blambangan Express. Kita lihat dulu yuk untuk lokomotif yang akan berdinas menarik kereta Ijen Express kali ini. Oh, lokomotif punya depo Jember sepertinya. CC 201-8308 depo induk Jember. Oke, saya nggak bisa ke depan ya untuk melihat tampang depan dari lokomotifnya karena bukan area penumpang, jadi kita lihat dari sini aja. Oke, semoga perjalanannya aman, lancar dan selamat sampai tujuan 201-8308. Masih ada waktu, kita lihat dulu untuk interior kelas eksekutifnya yuk. Nah, ini dia untuk kelas eksekutif dari kereta Ijen Express. Seperti kereta eksekutif stainless steel pada umumnya ya, kursinya berwarna biru seperti ini. Konfigurasinya 2 di kanan dan 2 di kiri dengan ada single seatnya di nomor 1C dan 13B. Total dalam satu kabin ada 50 kursi. Apabila keretanya ini membawa 3 gerbong eksekutif, berarti ada kapasitas 150 untuk kelas eksekutifnya. Ini dia kursinya seperti ini tampilannya, seperti kereta eksekutif stainless steel pada umumnya yang ada di Pandalungan dan juga Blambangan Express. Fasilitasnya tentunya ada meja kecil dan di bawahnya ada colokan listrik 2 buah, lalu ada tombol recliningnya juga di sebelah sini untuk mengatur kemiringan sandaran, dan fasilitas standar eksekutif tentunya ada meja lipatnya yang bisa digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop dengan beban maksimalnya 3 kg.
Dan ini ada handrest tengah untuk memisahkan kursi yang pinggir jendela dan juga pinggir jalan. Dan ini bisa di revolving teman-teman, atau diputar. Caranya seperti ini nih, tinggal injak pedal yang ada di bawah, lalu putar. Nah, seperti ini teman-teman, cara memutar kursi di kelas eksekutif. Pun ekonominya juga sama ya, seperti ini caranya. Kita balikin lagi yuk, karena arah Malang atau arah Bangilnya nanti arah maju, dan nanti di Bangil akan diputar lagi sih sepertinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan fasilitas lainnya ada TV di atas ini, di tengah, dan juga di ujung dinding sana juga ada. Dan ada juga kompartemen atas di sebelah sini. Kurang lebih space-nya seperti ini teman-teman, merata semua dari depan ke belakang ya, tidak ada space yang lebih kecil ataupun lebih longgar. Dan untuk toiletnya ini hanya ada di satu sisi saja ya. Dan perjalanan kali ini apabila berangkat dari Malang di eksekutif 1, toiletnya berada di depan semua dan sudah berdampingan kanan dan kiri. Tapi sepertinya ini belum dipisahkan ya, dipisahkan laki-laki dan perempuan yang sebelah mana. Di sini ada tandanya nih, laki-laki dan perempuan bisa menggunakan toilet ini. Tapi di dalamnya, loh, ada stiker cowok tuh. Dan kurang lebih kondisinya seperti ini, toilet di kereta kelas eksekutifnya. Bisa dilihat sendiri ya, fasilitasnya hampir sama dan standar fasilitas toilet di kereta ya. Dan terakhir, fasilitas pendukung lainnya ada lampu baca. Nah, berfungsi semua, lalu ada tirai gorden, tinggal tarik gulung begini untuk menutupnya. Dan ini untuk membukanya seperti ini. Ada gantungan juga tentunya. Dan ini untuk kereta makan dari KAI Jen Express yang jadi satu dengan pembangkit teman-teman. Kalau teman-teman dengar berisik, ya di sebelah kiri saya ini ada ruangan gensetnya ya. Nah, di sebelah sini ada ruang kru, sebelahnya ada ruang operator, dan sepertinya kereta makannya tidak memiliki musola ya. Dan ini adalah meja pantry-nya. Untuk makan para penumpang dilayani di sebelah sini teman-teman, menghadap ke jendela semua. Keren sih, ini pakai kereta makan dari ekonomi Kemenhub ya, masih ciri khasnya yang seperti ini. Dan kita langsung ke kelas ekonomi yuk. Di perjalanan kali ini saya akan ada di ekonomi 3, dimana kalau dari Malang ini arahnya paling belakang teman-teman. Tapi kalau keretanya nyampe Bangil, ini pasti yang paling depan jadinya. Oke, yuk, ini dia interior dari kereta kelas ekonominya. Ekonomi menggunakan ekonomi New Generation dengan kapasitas 72 kursi, konfigurasinya 2 di kanan dan 2 di kiri. Sama seperti kereta New Generation yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk kursinya kurang lebih seperti ini, warna biru tua dan berbeda banget dengan kursi New Gen yang ada di stainless steel ya. Ini versi modifikasi, punya versi kursi sendiri, tapi tetap terlihat nyaman dan ergonomis untuk didudukin teman-teman gitu. Seperti biasa fasilitasnya standar di kereta api, ada meja kecil dan ada colokan listriknya 2 buah untuk ngecas gadget, dan di bawahnya ada gantungan untuk menggantung sampah. Dan ini sepertinya saya dapat tembok. Tapi semoga nanti ketika balik arah di stasiun Bangil nanti, ini kemungkinan bakal dapat full jendela sih. Ya wis lah, nggak apa-apa. Toh juga perjalanannya lebih jauh itu kan dari Bangil sampai ke Tapangnya ya. Begitu. Dan fasilitas lainnya tentu ada gantungan kecil juga, dan ada rak bagasi di sebelah atas ini. Tidak ada space yang lebih kecil atau lebih longgar di rak bagasinya ini. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, kapasitasnya segede apa untuk rak bagasi atasnya. Dan sekarang ekonomi sudah ada TV-nya juga teman-teman. Di kereta ekonomi New Generation udah begini semua ya, baik yang versi modifikasi maupun yang versi dari Inka. Dan ada panel PIDS-nya juga sebelah sini untuk informasi suhu dan juga jam. Tapi tidak selengkap yang ini ya, stainless steel New Generation. Kalau itu benar-benar lengkap banget sih. Dan tentunya ada CCTV di atas sana. Oke, pukul 7.51 ya, ngaret 1 menit. Tapi nggak apa-apa lah. Kita mulai perjalanan Ijen Express dari stasiun Malang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Ini yang saya sorot adalah kereta api Gajayana dari Gambir tujuan akhir Malang, dan nanti akan balik lagi kalau nggak salah dia angkatan sore dari Malangnya.
Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Ijen Express train, which will take us to our final destination at Kenapa Station. This journey taking about 7 hours, 5 minutes. Teman-teman, kereta api Ijen Express sudah berangkat dari stasiun Malang dan perjalanan kali ini yang akan saya tempuh sejauh 312 km dalam waktu 7 jam 5 menit. Bisa dibilang ini merupakan kereta keresan ya, atau persilangannya dari kereta api Tawang Alun teman-teman, karena jadwalnya sangat berkebalikan dari Tawang Alun yang sudah ada. Kereta Ijen Express ini berangkat dari Malang pada pukul 7.50 pagi, sedangkan keberangkatan dari Ketapangnya itu malam teman-teman, sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk harga tiketnya kereta api Ijen Express ini dijual di harga 175.000 sampai dengan 265.000. Itu yang untuk ekonomi dan eksekutifnya apabila di hari weekday, sedangkan di hari weekend dari Jumat sampai Minggu harganya 195.000 untuk ekonomi dan 285.000 untuk kelas eksekutif. Menurut saya sih harga yang masih terjangkau ya untuk perjalanan dari Malang menuju Ketapang dengan kereta komersil. Kalau mau murah mungkin kita bisa naik kereta api Tawang Alun, tapi keretanya bukan kayak gini ya, keretanya ekonomi jadul ya, namanya juga ekonomi PSO sih untuk Tawang Alun, ekonomi subsidi dengan harga murah. Kalau nggak salah harganya sekitar 60 ribuan atau berapa gitu teman-teman, saya lupa ingat. Ya ini pilihan yang lebih nyaman sih tentunya dari kereta api Tawang Alun, namun ada harga, ada rupa teman-teman. Harga yang lebih mahal tentu keretanya juga lebih nyaman. Sekarang pukul 8:10 kita tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Lawang. Ini masih wilayah Kabupaten Malang teman-teman. Kalau stasiun tadi, stasiun Malang itu adalah wilayah Kota Madianya. Yuk kita keluar dulu. Kita tiba di stasiun Lawang awal 2 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 8:15 menit. Normalnya hanya 3 menit saja untuk naik turun penumpang di sini, tapi karena tadi awal 2 jadi bisa sampai 5 menit. Dan di stasiun Lawang ini sifatnya mirip seperti kayak stasiun Cipendei di Daop 2 sana teman-teman, di area Garut dan Bandung. Apabila kereta melewati stasiun ini, semua wajib berhenti untuk pengecekan rem teman-teman, karena kita akan melewati medan yang menurun cukup curam untuk menuju ke arah Bangil sana, maupun yang dari arah Bangil menuju ke arah Malang, treknya juga akan menurun curam teman-teman. Ini dia peta pemberhentian dari perjalanan kereta api Ijen Express. Tadi kita berangkat dari Malang, saat ini kita berhenti di Lawang, lalu selanjutnya akan berhenti di Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalisetail, Temuguru, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan berakhir di stasiun Ketapang. Biasanya kalau kereta-kereta kelas campuran kayak gini tuh saya jarang sekali melihat pemberhentian di Kalisat teman-teman, tapi kali ini Ijen Express berhenti di Kalisat. Mantap. Dan saya melihat ada yang tidak biasa nih di rangkaian kereta Ijen Express, tepatnya di antara ekonomi 2 dan 3. Sambungannya menggunakan akordeon teman-teman, dan ini model akordeonnya model terbaru seperti di kereta New Generation terbaru produksi Inka, dimana celahnya ini lebih lebar dan berbuku-buku seperti ini. Dan kelebihannya dari sambungan ini adalah apabila kita melewati kondisi hujan, airnya tidak akan rembes masuk ke dalam teman-teman. Serta ini berfungsi juga untuk meredam suara kebisingan kereta ketika kereta lari dengan kencang. Wih, keren juga. Bisa juga diaplikasikan di kereta konvensional biasa ya, selain New Gen. Keren sih. Melewati jalur pegunungan yang biasanya tuh pemandangannya eksotis banget, terutama di jalur Malang sampai Bangil, lalu sampai Banyuwangi juga ada pemandangan eksotisnya. Jadi saya nggak boleh tidur di perjalanan kali ini, makanya saya pesan cappuccino teman-teman. Ini harganya 14.000.
Dan yang saya heran tuh kenapa di beberapa kereta itu harganya beda-beda ya. Ada yang 14.000, ada yang 17.000 kayak gitu. Nggak paham juga sih sistemnya kayak gimana, tapi ya yang penting sudah dapat cappuccino-nya untuk asupan melek saya di perjalanan kali ini. Dan mari yang mau melek kita budayakan ritual ngopi Cino. Mari ngopi. Sebentar lagi kita akan masuk stasiun Bangil, teman-teman. Stasiun ini merupakan stasiun percabangan di daerah Daob 8 ya, untuk kereta yang ke arah Malang atau ke arah Jember dan Banyuwangi. Dan teman-teman bisa lihat di sebelah sana ada rel kereta api itu yang mengarah ke arah Jember dan Banyuwangi. Nanti kereta Ijen Express setelah berangkat dari stasiun Bangil akan melewati jalur tersebut, dan kita bertemu dengan jalur yang ke arah Banyuwangi, dan nanti akan ketemu di stasiun Bangil. Timur. Sekarang pukul 8:47 kita tiba di stasiun Bangil. Arah tempat duduk Anda. Nah, Oleh karena itu sesaat kereta api Ijen Express tiba di stasiun Bangil, kru kami akan mobile untuk membantu Anda merubah posisi tempat duduk. Kami mohon kerjasamanya agar kegiatan memutar tempat duduk berlangsung dengan baik dan cepat. Nah, tadi teman-teman dengar sendiri ya untuk pengumuman dari Pak Kondektur bahwa kereta Ijen Express ini akan berpindah haluan lokomotif dan otomatis merubah arah duduk dari laju kereta ini, teman-teman. Nah, buat kalian yang mau tahu cara merubah arah duduk dari kursi kereta New Generation ini, caranya sama seperti kelas eksekutif, teman-teman. Tinggal injak aja pedal yang ada di bawah sini, lalu putar kursinya, nanti dia akan searah laju sendiri. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Dan bisa dilihat apabila kalian ingin berhadap-hadapan di kereta New Generation ini, ruang kakinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Cukup sempit sih, dan bisa dibilang ini hampir sama seperti kereta ekonomi PSO yang ada di Tawang Alun. Jadi bisa dibilang adu dengkul ya, seperti itu. Jadi emang settingannya kereta New Generation ini semuanya searah laju kereta, teman-teman, seperti itu. Nah, kursi saya sudah dibalik, nanti arahnya akan berjalan ke arah sana menuju ke arah Banyuwangi. Kita lihat dulu yuk suasana di stasiun Bangil, dan sepertinya yang naik kereta ini banyak juga ya di stasiun Bangil. Gokil sih untuk penumpang Ijen Express ini, keren banget. Kita tiba di stasiun Bangil pukul 8:47, awal 3 menit dari jadwal, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 9:20. Berhenti di sini kurang lebih selama 30 menit, teman-teman, untuk melakukan perpindahan haluan lokomotif untuk mengarah ke arah Banyuwanginya. Dan sepertinya saya melihat kereta yang datang di sebelah sini. Kita lihat yuk kereta apa ini yang datang. Sepertinya yang datang di jalur 2 stasiun Bangil adalah kereta komuter lain Supas, teman-teman, dari Surabaya Kota dengan tujuan akhir Pasuruan. Ini bisa dibilang kereta lokal yang cukup elit ya, walaupun menggunakan ekonomi yang berkapasitas 106 tempat duduk, tapi lokomotifnya lokomotif Puwong, teman-teman, gokil. Mungkin dukungan sarananya digunakan lokomotif CC206 karena dia akan langsung berbalik arah lagi menuju ke arah Surabaya ya. Dan setahu saya untuk kabin masinis di area Daob 8 ini pengoperasiannya tidak boleh dengan hidung panjang, teman-teman. Makanya digunakanlah lokomotif CC206 yang memiliki double kabin seperti ini, bisa dioperasikan di depan atau di belakang. Dan yang saya dengar sih stasiun Bangil itu untuk kita para konten kreator, apabila merekam persambungan kereta untuk berputar arah, itu tuh kayak sensitif banget gitu loh. Padahal kan ini momen yang bisa dilihat semua umum ya, bisa dilihat semua penumpang gitu. Ya agak gimana aja gitu. Ini sepertinya kereta komuter lain Surabaya Pasuruan berangkat menuju tujuan akhirnya ke stasiun Pasuruan.
Untuk wilayah Pasuruan sendiri ini ada dua ya, termasuk stasiun Bangil ini juga sudah masuk di area Kabupaten Pasuruan teman-teman. Dan stasiun Pasuruannya sendiri untuk yang pusat kotanya ya. Untuk perjalanan saya naik kereta Ijen Express kali ini, saya mendapat armada K3014299, di mana ini merupakan kereta ekonomi tak berpenggerak, generasi tahun 2014 dan nomor urut yang ke-29. KTG ini merupakan kode untuk depo kereta Ketapang yang bertugas merawat armada kereta ini. Di samping kanannya ini ada data teknis dari kereta ini, diantaranya ada tegangan listrik maupun berat kosongnya, dan di sini data perawatan untuk perawatan 2 tahunan dan 4 tahunan dilakukan di Balayasa Manggarai. Ternyata jauh juga yang ngirimnya ke Jakarta. Dan untuk kecepatan maksimal kereta Ijen Express ini masih terbatas di angka 100 km per jam saja teman-teman. Terlihat train marknya masih huruf E ya. Dan 39 ini merupakan berat maksimal dari kereta ini seberat 39 ton. 5 ini adalah jenis bogi yang digunakan kereta ini. Boginya menggunakan K5. Kurang lebih tampilan bogi atau kerangka roda dari K5 seperti ini teman-teman. Dia menggunakan suspensi yang masih menggunakan per ulir ya, termasuk di suspensi primer yang berada di dekat roda dan suspensi sekunder yang berada di tengah ini. Ini merupakan lokomotif dari kereta Ijen Express yang saya naiki. Dia sedang mengarah ke turntable atau meja pembalik arah dari lokomotif. Karena lokomotifnya ini masih menggunakan tipe single cabin ya. Dan operasional kereta di wilayah ini setahu saya tuh harus berada pada posisi short cabin atau kabinnya berada di depan. Begitu. Jadi perlu untuk diputar arah kabinnya. Lokomotifnya sudah berhasil dipindah arah haluan kabinnya, tinggal nanti langsir dan siap gandeng ke rangkaian kereta Ijen Express lagi. Oke, persambungan lokomotif dengan keretanya kembali sudah dilakukan dan agak sedikit menghentak, tapi nggak apa-apa lah, wajar, namanya juga proses penyambungan, suka ada hentakan sedikit ya. Dan dengan telah berpindahnya haluan lokomotif ke arah sana, maka posisi ekonomi 3 tempat yang saya duduki ini akan jadi kereta yang paling depan teman-teman untuk melanjutkan perjalanan dari Bangil ke Banyuwanginya. Mantap, nanti dari sini saya sampai Ketapang akan dengar terus suara lokomotifnya dan klakson-klakson lokomotifnya yang menggelegar. Gokil. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti nomornya urutannya akan kebalik. Ekonomi 3, 2, 1 dilanjutkan kereta makan, lalu eksekutif 3, 2, dan 1 untuk dari Bangil menuju ke Ketapang.
baru aja masuk di jalur 2. Ini adalah kereta api Penataran dari Surabaya Kota dengan tujuan akhir Blitar. Setahu saya di grafik perjalanan kereta api 2025 ini, nama Penataran dan Doho itu tidak dicampur lagi teman-teman, melainkan hanya ada satu nama saja. Penataran aja, Doho aja. Bedanya Penataran ini dari Surabaya menuju ke arah Blitar, dia lewatnya Bangil sampai Malang. Dan setibanya di Blitar, nanti dia akan kembali lagi ke Surabaya lewat Kediri, Kertosono, Mojokerto sampai Surabaya dengan tetap namanya Penataran. Oke, kita berangkat lagi dari stasiun Bangil pukul 9:21. Telat semenit nggak apa-apa lah ya. Kita meninggalkan kereta Penataran yang baru aja tiba tadi. Kita udah berangkat lagi dari stasiun Bangil, dan untuk nomor keretanya sendiri, perjalanan kereta api Ijen Express ini ketika di stasiun Bangil dan saat berputar arah itu akan berubah teman-teman. Sebelumnya dari Malang sampai Bangil nomor perjalanannya itu menggunakan nomor 244F, dan untuk Bangil menuju ke Ketapang itu nomornya berganti menjadi 239F. Ada F-nya memang karena kereta ini masih berstatus fakultatif atau dijalankan sewaktu-waktu teman-teman. Tapi melihat animo masyarakat yang cukup baik untuk kereta ini, mungkin keretanya dijalankan setiap hari karena awal perdana ya tentunya. Jadi untuk pengenalan masyarakat tentang kereta Ijen Express ini. Dan perjalanan dari kereta ini yang saya tahu dari Bangil menuju ke Ketapang itu lumayan seru dan banyak momen juga teman-teman, karena kita nanti setahu saya akan 3 kali bersilang di beberapa stasiun, karena memang di jam-jam segini itu dari arah Ketapang setahu saya ada 3 kereta yang mengarah ke arah barat teman-teman. Ada kereta api Tawang Alun, kresannya dari kereta ini tentunya. Lalu ada kereta api Logawa juga, dan ada kereta api Sri Tanjung. Memang jam-jamnya Ketapang itu jam pagi arah barat itu lagi rame-ramenya teman-teman. Nah, apakah kita nanti akan menang atau kalah silang? Nah, kita lihat aja nanti ya. Bersyukur banget, alhamdulillah tadi berangkat dari Malang saya dapat jendela yang separoh cuma segini. Dan arah ke Ketapangnya bisa dapat kaca lebar. Mantap. 9:38 kita merapat ke stasiun Pasuruan. On time ya, datang di Pasuruannya. Dan kita berhenti di stasiun Pasuruan selama 2 menit aja teman-teman. Berangkat lagi pada pukul 9:40. Dan kita bertemu lagi dengan kereta komuter lain Supas Surabaya Pasuruan yang tadi kita bertemu di Bangil ya. Nah, stasiun Pasuruannya sebelah kanan dari arah laju kereta. Sekarang jam 9:49, kita berhenti di stasiun Rejoso. Nah, di sini kita sepertinya akan bersilang dengan kereta yang ada di depan. Setahu saya sih angkatan pertama dari arah Banyuwangi ada kereta api Tawang Alun. Nah, kresannya kereta ini teman-teman sama-sama memiliki rute Banyuwangi Malang, tapi dia versi kereta yang harga tiketnya murah banget. Saat ini perjalanan kereta api Ijen Express tengah berhenti di stasiun Rejoso, dan kita benar akan bersilang dengan kereta api Tawang Alun dari Banyuwangi tujuan akhir Malang. Kereta yang sama-sama memiliki rute ini tapi harganya lebih murah, kok ya menang silang dengan kereta yang kelasnya di atas kereta Tawang Alun ini teman-teman. Secara kereta Tawang Alun kan masih menggunakan ekonomi lawas dan harga tiketnya itu murah banget teman-teman, 62.000 kalau nggak salah dari Banyuwangi ke Malang. Malah yang lebih mahal ya yang mengalah sama kereta yang lebih murah.
Pukul 10:09 kita berhenti lagi di stasiun Bayeman. Kalau nggak salah stasiun Bayeman tuh udah masuk Probolinggo ya. Nah, feeling saya sih karena setahu saya di stasiun Bayeman ini nggak ada aktivitas naik turun penumpang, mungkin kita akan bersilang lagi dengan kereta lain yang ada di depan. Belakangnya Tawang Alun setahu saya ada Logawa, teman-teman. Kita berhenti lagi di stasiun Bayeman dan di stasiun ini tidak ada aktivitas naik turun penumpang. Kita akan bersilang lagi dengan kereta api Logawa dari Ketapang tujuan akhir ke Purwokerto. Yang pada grafik perjalanan kereta api 2025 ini keretanya diperpanjang dari yang semulanya hanya sampai Jember sampai ke Banyuwangi saat ini. Namun rangkaiannya ini downgrade, teman-teman. Yang sebelumnya pakai kereta ekonomi new generation terbaru, sekarang malah pakai premium stainless steel generasi pertama. Yang awalnya ada jaminan tidak duduk mundur, sekarang malah cap cip cup, kembang kuncup, beruntung atau tidaknya kita dapat kursi maju atau mundur. Logawa yang jadi legowo sekarang. Yang saya dengar sih infonya, kereta api Logawa diganti jadi ekonomi premium stainless steel generasi pertama itu karena armada kereta ekonomi stainless steel new generation itu katanya sih nggak masuk untuk menembus terowongan yang ada di Merawan sana, teman-teman. Makanya untuk grafik perjalanan ini, yang perjalanan Logawa sampai Ketapang, ya mau nggak mau harus downgrade. Berhenti di stasiun Bayeman normalnya hanya 11 menit untuk tunggu bersilang. Tapi tadi kita tiba di stasiun Bayeman sebenarnya awal 4 menit dari jadwal. Jadi kita berhenti di stasiun Bayeman ini bisa sampai 15 menit, teman-teman. Wah, ngebut banget Logawanya, teman-teman. Dan seingat saya sih pernah dapat info bahwa di beberapa lintas di area 29 ini udah bisa lari 120, teman-teman. Apakah di lintasan ini termasuk yang sudah bisa 120 atau bagaimana? Soalnya spek Logawa itu spek kereta kenceng tuh, bisa lari 120. Sekarang jam 10.35 kita tiba di stasiun Probolinggo. Di sini akan dilakukan pergantian masinis setahu saya dan pergantian kondektur yang bertugas. Wah, bule semua yang naik. Gokil. Perjalanan kereta api Ijen Express telah tiba di stasiun Probolinggo dan berhenti di sini selama 5 menit aja untuk naik turun penumpang. Dan stasiun Probolinggo ini memang banyak jadi destinasi favoritnya para wisatawan mancanegara, teman-teman. Karena sebagai informasi aja nih, stasiun Probolinggo ini merupakan stasiun sebagai pintu masuk atau keluarnya untuk wisatawan yang bertujuan ke Bromo, teman-teman. Jaraknya sih katanya kalau dari stasiun Probolinggo menuju ke wisata Bromo itu kurang lebih sekitar 1 jam aja, teman-teman. Makanya nggak heran banyak turis-turis asing yang mungkin mau naik gunung ke sana atau sekedar berwisata bahari ke sana. Dan bisa jadi turis-turis yang naik kereta ini mungkin tujuannya ke Ketapang, teman-teman, karena biar sekalian langsung ke Bali. Sekarang kita sudah berangkat lagi dari stasiun Probolinggo. Nah, sebelumnya saya mau kasih lihat dulu untuk fasilitas penunjang lainnya apa saja yang ada di kereta ekonomi New Generation Ijen Express ini. Sebelumnya kita sudah lihat beberapa untuk bentuk kursi dan fasilitasnya, tentunya ada meja dan colokan listriknya juga. Selanjutnya ada fasilitas jaring-jaring untuk menaruh barang dan ini masih ada kantong kresek untuk menampung sampahnya. Dan fasilitas lainnya ada tirai penutup jendela yang bisa ditarik seperti ini untuk menutupnya, dan untuk menggulungnya tinggal tarik aja ke bawah sedikit lalu lepaskan. Dia akan naik sendiri, teman-teman. Nah,
selanjutnya ada gantungan kecil untuk menggantung jaket atau tas kecil, dan juga ada toilet yang bisa kalian gunakan yang letaknya berada di ujung depan dan juga ujung belakang. Posisi toiletnya ketika membuka pintu kabin berada di sebelah kiri. Fasilitas selanjutnya juga ada CCTV teman-teman untuk keamanan penumpang selama di perjalanan, dan ada fasilitas makan dan minum juga secara berbayar yang bisa kalian dapatkan melalui kru kereta yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan. Posisi kereta makannya Ijen Express ini berada di antara ekonomi 1 dan eksekutif 3. Nah, kurang lebih seperti ini untuk toilet dari kereta Ijen Express kelas ekonomi, teman-teman. Bisa dilihat dindingnya sudah ala-ala marmer seperti ini, dan klosetnya ini menggunakan kloset duduk. Di sampingnya ada pegangan tangannya. Di belakang sana ada jet shower dan juga tombol flush untuk membilas klosetnya. Dan sebelah sini ada roll tisu. Di sebelah sini juga ada wastafel minimalis banget wastafelnya, tapi airnya jalan. Di sini ada dispensernya, dan ada kompartemen penyimpanan barang untuk menyimpan alat-alat mandi dan kosmetik ya. Dan sebelah sini ada gantungan baju pastinya, ada pengharum ruangannya juga, nyemprotnya tadi. Ada pengering tangannya juga di sebelah sini. Ini yang biasanya ada di kereta-kereta yang terbaru atau versi modifikasi ya, kayak gitu. Dan sebelah sini cerminnya. Mantap, fasilitasnya standar kereta. Fasilitasnya standar toilet di kereta-kereta pada umumnya, dan ini toiletnya gokil banget. Dan tentunya ada tempat sampahnya di sebelah sini. Dan bisa dilihat suasana di ekonomi 3 ini sebenarnya tidak lengang banget teman-teman. Ada kursi yang beberapa kosong dan ada yang terisi juga. Kita lihat juga sampai ke belakang sana. Suasananya masih seperti ini teman-teman. Mungkin ada beberapa yang turun dan ada beberapa yang naik juga. Sebagai catatan nih, untuk kursi ekonomi generation versi modifikasi, untuk baris AB dan baris CD itu tidak sejajar ya teman-teman. Bisa dilihat di sebelah sana. Nah, untuk yang sebelah sana yang sejajar dengan kursiku itu nomor 12 begitu. Yang 11-nya justru yang belakangnya lagi seperti ini. Jadi selang-seling kayak gitu teman-teman. Kayak apa ya, kayak pola zigzag gitulah. Dan untuk ruang kaki di kereta ekonomi new generation ini tentunya sudah bisa leluasa ya teman-teman untuk selonjornya. Namun ini karena tatakan kursinya berada di tengah-tengah, jadi selonjor kita harus agak minggir ke samping ya, seperti ini teman-teman. Ya, ruang kakinya lega banget teman-teman, tapi ya tetap aja nggak selega eksekutif ya, karena ini ekonomi. Tapi menurut saya ini udah pas, enak dan nyaman banget. Kita berhenti di stasiun Kelaka pukul 11:12 on time dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 11:14. Berhenti di stasiun Kelaka ini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang, dan stasiun ini merupakan stasiun keberangkatan dan kedatangan utama untuk wilayah Kabupaten Lumajang, teman-teman. Sekarang akses kereta api di wilayah Kabupaten Lumajang semua melalui stasiun Kelaka ini, dan banyak juga kereta-kereta berhenti dengan layanan kelas yang beragam berhenti di Kelaka. Nah, sekarang pukul 11:33. Ada pengumuman kita akan berhenti di stasiun Jatiroto. Setahu saya sih Jatiroto tuh dia nggak melayani naik turun penumpang.
Tapi nggak tahu nih ada penumpangnya atau enggak. Oh, nggak ada ya, meja boardingnya juga nggak aktif teman-teman. Kita berhenti di stasiun Jatiroto, sebenarnya berhentinya ini ada 9 sampai 10 menit teman-teman. Nah, kayaknya ini diberangkatkan lagi ya, soalnya kalau kita berhenti normal di sini itu dijadwalkan akan bersilang dengan kereta api Mutiara Timur dari Ketapang dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng. Namun karena keretanya nggak jalan, jadi kita lanjut lagi yuk perjalanannya. Dan berangkatnya lebih awal dari jadwal sebenarnya teman-teman. Yuk kita tutup lagi, dan kemungkinan nanti kita bakal tiba di stasiun Tanggul itu lebih awal dan lebih lama mungkin berhentinya. Kita berhenti di stasiun Tanggul dan nyampe di sini awal 10 menit teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali nanti pada pukul 11:47. Masih ada waktu sekitar 12 sampai 13 menit lagi untuk naik turun penumpang di stasiun ini. Efek tadi karena di stasiun Jatiroto kita tidak jadi bersilang dengan kereta api Mutiara Timur ya, karena kereta Mutiara Timurnya sendiri yang dari arah Banyuwangi itu tidak jalan teman-teman. Efeknya jadi kita berangkat dari Jatiroto lebih awal dan nyampe di sini juga awalnya banyak sekali. Tapi kalau normal, kalau Mutiara Timurnya yang dari arah Banyuwangi pagi itu jalan, ya kita berhenti di sini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang. By the way, saya mau ke kereta makan, tapi saya melihat ada sesuatu yang masih menempel nih. Ucapan perjalanan perdana dari teman-teman Railfans Ijen Express Malang Ketapang. Ini udah siang, udah waktu duhur. Saya mau cari makan dulu, barangkali ada yang tersedia ya. Dan mengingatkan kembali dari yang awal saya infokan tentang kereta makan ini, bahwa di kereta makan Ijen Express itu dia nggak ada musolanya teman-teman. Jadi untuk menunaikan ibadah sholat ya mau nggak mau harus di tempat duduk masing-masing. Saya ke kereta makan berharap dapat varian menu yang lain, tapi adanya tinggal nasi goreng. Terus yang frozen juga sama, adanya nasi goreng juga, tapi saya menemukan pop mie ini aja. Berharap pop mie-nya ada varian lain, misal kayak tori miso atau dower. Tapi dower saya skip sih, saya nggak akan sanggup buat makan pop mie dower karena saya nggak suka pedas. Ya karena tori misonya nggak ada, jadi saya pesen yang reguler aja, pop mie yang biasa. Ini harganya 11.000 sama air mineral harganya 9.000. Jadi untuk makan siang kali ini saya menghabiskan 20.000 saja. Oke, mungkin untuk nasi-nasian yang pilihannya beragam itu bakal naik di Jember nanti ya, gitu. Tapi karena saya sudah lapar banget, ya udah deh, yuk mari makan walau hanya pop mie, tapi lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Keretanya persiapan berangkat lagi dari stasiun Tanggul. Pak, nasi. Oke. Posternya kita kabari. Perjalanan kereta api Ijen Express saat ini telah tiba di stasiun Jember pukul 12:24. Di sini yang naik maupun turun banyak banget teman-teman. Dan stasiun ini juga merupakan pusat dari wilayah operasi 9 Jember, wilayah operasi paling timur di Pulau Jawa. Dan berhenti di sini kereta api Ijen Express selama 8 menit untuk naik turun penumpang. Selain itu akan dilakukan juga pergantian masinis mungkin yang bertugas atau kondektur yang bertugas.
Dan tidak hanya itu saja, kereta api Ijen Express juga akan tunggu masuk dulu kereta api Pandanwangi dari Ketapang Banyuwangi tujuan akhir Jember. Untuk nantinya kereta api Ijen Express ini akan melanjutkan perjalanan. Makanya berhentinya lama banget di stasiun ini, teman-teman. Kita menyeberang ke emplasement sebelah yuk. Nah, di emplasement sebelah ini ada rangkaian kereta api. Ini adalah rangkaian dari kereta api Pandalungan dari Jember tujuan akhir Gambir PP, yang sekarang armadanya sudah lebih nyaman menggunakan eksekutif stainless steel generasi pertama dari yang sebelumnya menggunakan eksekutif new image. Wah, kalau yang ini mah lebih enak sih. Dan ini dia persiapan masuk kereta api Pandanwangi dari Ketapang tujuan akhir Jember. Sudah masuk kereta api Pandanwanginya dan kita akan menunggu waktu sampai pukul 12:32 untuk kereta Ijen Express diberangkatkan lagi. Dan kereta api Pandanwangi ini merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya kereta lokal yang beroperasi di wilayah Jember sampai dengan Banyuwangi. Sekarang persiapan berangkat pukul 12:32 kereta api Ijen Express akan melanjutkan perjalanan dari Jember menuju ke Banyuwangi. Nah, untuk wilayah Daop 9 sendiri di sini letak eksotis dari pemandangan di sepanjang jalan, teman-teman, karena kita akan melewati dua terowongan di jalur ini, yakni terowongan Garahan dan juga terowongan Merawan. Dan jalurnya setahu saya setelah Jember menuju ke Banyuwangi ini kita akan melalui berbagai medan pegunungan yang rutenya itu atau jalurnya menanjak dan menurun curam, teman-teman. Ini bakal seru banget sih setelah Jember sampai Banyuwangi nanti. Kita tiba di stasiun Kalisat pukul 12:49 dan dijadwalkan akan berangkat kembali pada pukul 12:57. Berhenti di sini hanya 7 menit aja untuk naik turun penumpang, dan tadi kita nyampe di sini juga awal 2 menit. Dan tidak hanya untuk naik turun penumpang aja, di stasiun Kalisat juga kereta api Ijen Express akan bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang Banyuwangi tujuan akhir Cilacap. Versi modifikasi dan juga eksekutifnya menggunakan armada stainless steel generasi pertama. Kalau dilihat-lihat ini mirip banget dengan rangkaiannya kereta api Belambangan Express, tapi ini kereta nggak ada rollingan atau tidak bertukar rangkaian sama sekali ya dengan kereta Belambangan Express. Untuk jadwal keberangkatannya kereta api Ijen Express ini berangkat dari Malang pagi pada pukul 7:50 dan berangkat dari Ketapang pada malam hari pada pukul 19:30. Untuk harga tiketnya kereta api Ijen Express ini dijual di harga 175.000 untuk kelas ekonomi dan 265.000 untuk kelas eksekutif. Itu harga weekday, teman-teman, dari hari Senin sampai dengan Kamis. Apabila di hari weekend, di hari Jumat dan sampai Minggu, itu harganya berada di kisaran 195.000 untuk kelas ekonomi dan 285.000 untuk kelas eksekutif. Harga yang menurut saya masih masuk akal, dan sebelumnya setahu saya harganya bukan segini, teman-teman. Yang saya lihat pertama kali harga tiket Ijen Express itu awal di ekonomi sekitar 250 dan eksekutif 300-an. Mungkin karena terlalu mahal
Untuk armadanya sendiri sejauh ini yang saya rasakan benar-benar nyaman teman-teman. Ekonomi New Generation di sini guncangannya tidak begitu menghantam, lalu kekedapan suaranya juga cukup baik walaupun memang tidak sebaik kereta New Generation yang versi Inca ya. Dan untuk suhu AC juga di sini terbilang dingin teman-teman. Dan yang saya suka kursi dari kereta New Generation ini, dia tuh punya lekukan-lekukan khusus yang emang cukup ergonomis untuk kita duduki dari mulai bawah sampai dengan atas kepala itu kita menyenderkan di kursinya tuh benar-benar enak banget. Memang sebelumnya gencar banget ya untuk pemberitaan bahwa akan ada kereta baru Malang Ketapang yang akan menemani atau menambah layanan dari kereta api Tawang Alun teman-teman. Dan terjawablah sudah di bulan Februari ini IJEN Express hadir untuk menambah opsi perjalanan dari Malang ke Banyuwangi, atau mungkin dari Malang yang mau ke Bali naik kereta ini bisa juga, walaupun memang ada angkutan terusan lagi ya untuk menuju ke Denpasar atau Bali. Ada catatan tambahan nih untuk perjalanan IJEN Express. Walaupun namanya ada kata ekspresnya, namun waktu tempuh dari kereta ini ternyata tidak se-ekspres itu teman-teman. Waktu tempuh kereta IJEN Express ini masih kalah cepat bila dibandingkan dengan kereta api Tawang Alun yang secara harga tiket jauh lebih murah, namun dengan armada kereta ekonomi PSO yang tidak lebih nyaman dari IJEN Express. Wah, ini agak aneh sejujurnya. Padahal saya berharap kehadiran kereta ini bisa menjadi opsi yang lebih baik, tidak hanya dari segi armada melainkan dari segi waktu tempuh juga daripada kereta Tawang Alun yang sudah ada. Mungkin bisalah perkanya diperbaiki sedikit agar waktu perjalanan kereta ini bisa se-ekspres sesuai dengan namanya, agar masyarakat bisa lebih nyaman lagi naik kereta ini, terutama dari segi waktu tempuh. Ya, kurang lebih segitu aja kesimpulan yang bisa saya tarik di perjalanan kali ini. Semoga kereta IJEN Express laris terus, ramai terus penumpangnya, dan semoga bisa bertahan lama untuk melayani penumpang dari Malang ke Banyuwangi maupun sebaliknya, menambah pilihan lagi untuk masyarakat Malang dan Banyuwangi selain Tawang Alun. Dan keretanya juga pastinya lebih nyaman, lebih enak, dan lebih fresh lah. Ya, saya mau siap-siap dulu karena bentar lagi kereta IJEN Express akan tiba di tujuan akhir di stasiun Ketapang. Pukul 14.37 kita tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Awal 3 menit dari jadwal teman-teman. Ya, nama stasiun Banyuwangi Kota sendiri sebenarnya nama baru ya. Yang sebelumnya stasiun ini bernama Stasiun Karangasem teman-teman. Tapi dulu katanya sih banyak orang yang kesasar atau kebablasan sampai Ketapang sana ya. Dulu Ketapang juga namanya Banyuwangi baru teman-teman. Jadi diubahlah atas permintaan Pemda setempat, Stasiun Karangasem diubah namanya jadi Banyuwangi Kota. Di Stasiun Banyuwangi Kota tentunya yang turun banyak banget teman-teman. Kayaknya hampir mayoritas penumpang kereta ini turunnya di Stasiun Banyuwangi Kota. Mungkin untuk menjangkau ke pusat kota Banyuwanginya lebih dekat ya. Nah ya, sesuai namanya sih Banyuwangi Kota ya, begitu. Dan Stasiun Ketapang mungkin bagi penumpang khusus untuk yang menuju ke Bali ya, karena Stasiun Ketapang sendiri memang lokasinya dekat banget dengan pelabuhan Ketapang. Dan akhirnya kita tiba di Stasiun Ketapang pukul 14.52. Awal 3 menit dari yang dijadwalkan. Mantap. Terakhir kali saya kesini tuh kapan ya? Udah lama banget. Kalau nggak salah waktu trip Mutiara Timur deh. Oke, alhamdulillah sudah sampai di Stasiun Ketapang Banyuwangi, stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Dan lokonya langsung dicopot teman-teman, Pulang Dipo. Ya, langsung dicopot dan kayaknya di sana ada fintech tuh. Wih,
Ada logo vintage di pojokan. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi dengan naik kereta Ijen Express, kereta baru di GAPK 2025. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat sore di stasiun Ketapang Banyuwangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!